dengan adanya kandang kambing ini dan kambingnya, yang penting teman-teman Pak Mesrianto tuh cuma konsisten, Pak. Iya. Tetap semangat, tetap konsisten, jangan terus nanti berantem 10 orangnya, jangan. Yang penting tetap konsisten, tetap semangat. Bareng-bareng. Ya pesan saya, karena ini kelompok usaha bersama, ya nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi tadi saya lihat alat-alatnya, ternyata ibu-ibu milih alat sing agak maksimal, bukan sing biasa-biasa. Berarti ibu-ibu ini nanti menujunya ke arah yang dalam. Untuk semua, salam perjuangan, kepalkan tangan, mari berjuang. Di balik megahnya pegunungan Ungaran dan tenangnya Danau Rawapening, terhampar sebuah wilayah yang kaya akan keindahan, sejarah, dan potensi. Inilah Kabupaten Semarang. Sebuah tempat di mana harmonisasi alam, budaya, dan kemajuan hidup saling melengkapi. Ya, Kabupaten Semarang tumbuh pesat sebagai wilayah yang strategis dan dinamis. Terletak di jalur utama penghubung antar kota Jawa Tengah, wilayah ini menjadi rumah bagi perkembangan industri modern, UMKM kreatif, serta komoditas pertanian unggulan dan hasil bumi berkualitas tinggi. Kolaborasi yang kuat antara masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh stakeholder, Kabupaten Semarang mencatat skor Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD sebesar 4,03, melampaui rata-rata nasional dan menempatkannya sebagai salah satu kabupaten paling maju. Dan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Semarang yang hingga kini terus fokus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bumi Serasi adalah Bagus Suryokusumo. Ya, putra daerah asli kelahiran Kabupaten Semarang ini merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini berhasil melangkah ke Gedung Berlian dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2024 lalu melalui Dapil Jateng II, yakni meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Mengalir darah perjuangan yang peduli terhadap masyarakat kecil dari sang ayah. Sejak muda, Mas Bagus, biasa disapa, sudah terbiasa jelajah desa untuk bertemu masyarakat. Sosoknya yang humble, humoris, dan merakyat membuat dirinya begitu mudah dekat dengan masyarakat. Siapa sangka, jauh sebelum mengemban amanah sebagai wakil rakyat, mantan Ketua DPD KNPI Kabupaten Semarang ini ternyata memiliki kehidupan yang sudah mapan dan berada di zona nyaman, yakni sebagai guru PNS. Namun 11 tahun mengabdi, gejolak hatinya berkata lain. Beliau merasa terpanggil bagaimana hidupnya bermanfaat untuk orang banyak. Meski resign sebagai PNS tahun 2022 silam, putra dari politisi senior PDIP almarhum Bambang Tempo ini akhirnya memberanikan diri mencalonkan diri sebagai caleg dalam pemilu 2024. Pilihan hidupnya ternyata tidak salah. Dirinya berhasil meraup suara sekitar 83.000 suara sah, hingga akhirnya berhasil menjadi salah satu anggota legislatif DPRD Jateng periode 2024-2029. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian.
Pemburu Sergap di TV One. Dan dalam kesempatan episode proaktif kali ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana aktivitas dan sosok legislator muda yang satu ini di luar Gedung Berlian saat melaksanakan tugas kedewanan dalam kegiatan Kundapil atau kunjungan dapil. Titik pertama yang akan kita kunjungi adalah di Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Di tempat ini, Mas Bagus beserta rombongan meninjau langsung pemberian hibah ternak bagi kelompok usaha bersama Sumber Rezeki. Bantuan yang berhasil diupayakan melalui aspirasi Dewan ini menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama yang telah memasuki usia tidak produktif. Bantuan ternak dan pendampingan dari pemerintah ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi mereka melalui pemberdayaan budidaya ternak kambing. Pemirsa, kali ini di belakang kita adalah kambing-kambing yang sehat-sehat karena dari tadi kambing beken terus ya, Pak Bagus ya. Dan bersama dengan Pak Bagus Suryo Kusumo, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, kita sedang memantau. Ini adalah hasil dari aspirasi warga ya Bapak ya. Total ada berapa kambing ini Pak yang ada? Total ada 20. Jadi yang 500 untuk satu pakan yang 19,5. Kita melihat kondisi kambing hari ini gimana Pak Bagus? Ya, yang penting saya bersama ketua kelompok ini Pak. Jadi kambing-kambing itu digunakan untuk bersama-sama nanti dari kelompoknya bermanfaat dari pengalaman-pengalaman yang ini persepsi di kelompok. Ya Pak, dapat bantuan kambing nanti 1 tahun hilang Pak ya. Jadi digunakan karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini, ada bantuan usaha untuk kambing seperti ini ya dimanfaatkan. Oke, itu pesan langsung ya untuk Pak Misrianto, Ketua Kelompok Usaha Bersama Sumber Rezeki. Nah, Bapak, ini pesannya dari Pak Bagus biar kambingnya awet sampai 1 tahun ke depan. Nah, ini nanti untuk perputaran ekonominya seperti apa Pak? Dan ini baru berapa bulan ada di Kanggan? Sudah 1 bulan. 1 bulan. Nanti rencana pengembangan ke depannya seperti apa? Ya ini kan dikelola bersama atau enggak? Ya nanti kalau dapat hasil ya bagi bersama 10 orang gitu. Nggak dijadiin sate dulu ya Pak? Enggak. Main jangan buka warung sate di depan. Oke, kemudian untuk perawatan, yang ngasih pakan, kemudian kesehatannya, ini siapa yang memantau Pak? Ini didampingi Pak Dodi untuk kesehatan. Ya, perawatan bersama-sama. Anggota itu 10 orang itu. 10 orang totalnya Iya. ya. Oke, 10 orang secara bergantian berarti untuk merawat kambing-kambing ini. Kemudian ini kan juga butuh rumput nih Pak. Gimana untuk pasokan makannya? Ini sambil nanam sendiri Mbak, rumputnya sambil nanam jagung, nanam singkong itu kan daunnya bisa buat pakan. Oh, jadi nanam sendiri, kreatif ini Pak, Iya. keluarganya Pak ya. Jadi Pokoknya ditanam Pak Dodi sendiri. aman. Iya. Dan ini selalu dipantau juga. Nah, kita juga bersama dengan Ibu Dr. Randa Istiqomah MSI, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Ini adalah salah satu upaya melalui aspirasi anggota Dewan untuk bisa menaikkan taraf ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi ya Bu ya. Untuk di Kabupaten Semarang saat ini kondisinya seperti apa Bu? Jadi kami berharap memang masyarakat yang kurang mampu itu bisa berdaya. Artinya berdaya itu mereka bisa meningkatkan pendapatannya, keluarganya, sehingga mereka bisa mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan. Nah itu mereka perlu distimulasi, diberikan bantuan kaitannya usaha-usaha kecil mereka. Salah satunya ya melalui kubu aspirasi dari Pak Bagus ini luar biasa. Kami memang harapannya tidak hanya saat ini, sampai ke depan pun kita harapkan bahwa ada aspirasi untuk UMKM warga yang membutuhkan ini, usaha-usaha kecil seperti ini, biar mereka tetap bisa mendapatkan tambahan penghasilan, akhirnya bisa meningkat kesejahteraannya. Amin, semoga. Nah ini kambing sudah, harapannya apa lagi nih Bu? Usahanya macam-macam. Nah, kalau khusus untuk kelompok ini, mereka nanti kan ini nanti kambing 11 ini karena yang jantan 1, yang 10 itu betina, nanti harapannya kan jadi 20. 21 karena yang 10 ini nanti beranak semua gitu kan. Nah, kalau kambingnya sudah semakin banyak, untuk
merumput atau ngaret pakai alat yang biasa manual itu mereka nggak mampu, maka mereka mengharapkan siapa tahu dapat alat pencacah rumput yang elektrik yang apa namanya Otomatis ya. mereka nggak capek lagi. Sehingga tadi seperti pesan Pak Bagus, jangan dijadikan sate dulu ya, kembangkan kan jadi banyak, perlu alatnya. Nah itu Pak, ternyata bukan hanya kambingnya saja, tapi untuk pencacah rumputnya ini masih butuh. Yang penting nanti komunikasi sama saya Pak, Pak Dodi ya. Soalnya gini, untuk bantuan KUBE ini, kelompok usaha bersama ini, kita kan ada syarat-syaratnya. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sama mengurangi kemiskinan. Nah, syaratnya penerima KUBE ini kan desil 1 sampai desil 4. Nah, kebetulan dari kelompok 10 orang dari kelompoknya Pak Misrianto ini semuanya masuk desil 1 atau desil 4. Jadi sesuai dengan aturan dari dinas sosial. Dan ini sudah tepat sasaran berarti ya Pak ya. Harapannya nanti setelah diberikan kambing ini bisa naik desilnya, keluar dari desil 1 sampai 4 ya, harapannya seperti itu ya. Berarti terkait dengan mesin pencacah nanti tinggal komunikasi saja Pak Misrianto ya. Karena bisa 10 itu 2 tahun 3 tahun ke depan punya sendiri-sendiri kan disebar itu. Ya, sendiri terus buka warung sate dewi. Itu bagian baru juara ya. Dengan adanya kandang kambing ini dan kambingnya, yang penting teman-teman Pak Misrianto tuh cuma konsisten Pak. Iya. Tetap semangat, tetap konsisten, jangan terus nanti berantem 10 orangnya, jangan. Yang penting tetap konsisten, tetap semangat bareng-bareng. Iya, tetap konsisten, semangat bareng-bareng ya. Baik, bersama juga Bu Istiqomah pasti terus mendampingi juga, dan Pak Dodi juga ya turut mendampingi teman-teman. Pendamping lapangan. Oke, Pak Bagus, ini kita kasih makan dulu boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, silakan Pak diambil rumputnya. Meski di Kelurahan Gempon banyak pabrik berdiri di sekitar lingkungan mereka, namun usia yang sudah tidak produktif dan lahan pertanian yang terbatas membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kita masih berada di Kelurahan Gempon, Kabupaten Semarang, dan sudah bersama saya Bapak Dodi Haryanto, pendamping dari kelompok usaha bersama Kelurahan Gempon. Pak Dodi, ini tadi kita sudah berada di kandang, sudah lihat kambing-kambing yang gemuk-gemuk, sehat-sehat. Tapi mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu untuk background masyarakat di sini sampai akhirnya mereka mendapatkan pendampingan dari kelompok usaha bersama ini seperti apa, Pak? Untuk masyarakat itu kan industri, tapi untuk masyarakat mereka yang tidak bekerja di industri itu rata-rata menganggur karena lahan pertanian itu sudah semakin tidak ada lahan pertanian. Nah, salah satu alternatifnya adalah peternakan. Nah, oleh karena itu kami dengan dibantu provinsi, dinas sosial provinsi itu mengusahakan usaha yang memerlukan sedikit lahan tetapi produktif. Jadi dipilihlah ternak ya. Dan ini apakah sebelumnya masyarakat sudah terbiasa untuk memelihara ternak-ternak? Kalau di sini tidak terbiasa Bu, tapi kami dari sebagai pendamping di sini, kami berusaha memberikan pendampingan, memberikan edukasi, mulai dari pemilihan bibit. Oh ini bibitnya nanti kita masuk ke segmentasi apa, kurban atau daging, atau breeding lagi seperti itu. Oke, kalau yang tadi di sana masuk segmentasi mana? Itu nanti untuk breeding. Diperanakan lagi, nanti harapannya anaknya itu lebih bagus untuk dikembangkan lagi, nanti menjadi bibit pedaging yang unggul seperti itu. Oh, butuh berapa lama untuk bisa terlihat hasilnya Pak Dodi? Sekitar 10 bulan Bu. 10 bulan ya? Dari mulai persiapan kawin, terus nanti hamil itu 5 bulan, nanti sampai itu pembesaran sekitar 3 bulan. Jadi dari mulai persiapan kawin, terus hamil, nanti sampai panen itu sekitar 10 bulan. Ini kan baru 1-2 bulan ya? 1 bulan. Oke, 1 bulan masih cukup lama waktunya untuk bisa merasakan hasilnya. Untuk kambing-kambingnya tadi jenis apa Pak? Itu ada F1 sulfop, ada F1 dorper, sama prostexel. Nah kita pilihkan bibit itu yang bibit unggul supaya pertumbuhannya lebih bagus, tahan penyakit, dan panennya lebih cepat. Nah Pak Dodi terima kasih. Dan terima kasih juga untuk pendampingan yang diberikan untuk warga. Jangan lelah ya Pak ya, untuk bisa mendampingi warga. Semangat agar warga di sekitar Kelurahan Gempon, Kabupaten Semarang, kondisi perekonomiannya lebih membaik lagi, dan kambing-kambingnya bisa lebih banyak lagi.
menuntaskan rasa ingin tahu publik. UKT di Institut Teknologi Bandung ini mendapat protes dari mahasiswa, bahkan disarankan menggunakan pinjaman online. Dengan jumlah bunga kurang lebih 20% per tahunnya. Obrolan ringan membangkitkan motivasi dan inspirasi. Seorang penyandang disabilitas daksa tangan ini viral di media sosial Bersalaman dengan rektor dengan menggunakan kaki. Punya caranya masing-masing untuk bangkit dan bisa sukses nantinya. Apa kabar Indonesia Siang di TV One? Usai di Kelurahan Ngempon, Kabupaten Semarang, perjalanan kita bersama Mas Bagus, anggota Komisi E DPRD Jateng, dalam kegiatan Kundapil berlanjut ke Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, masih di Kabupaten Semarang. Di desa yang berada di timur Kabupaten Semarang ini, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani penggarap karena keterbatasan langsung dengan lahan milik perhutani dan bendungan jagung. Akibatnya masih banyak warga di Desa Candirejo berpenghasilan rendah. Harapan sebagian warga memiliki usaha untuk membantu ekonomi keluarga terdengar Mas Bagus. Melalui Pokir Dewan, masyarakat Desa Candirejo yang tergabung dalam kelompok usaha bersama Ratu Boga akhirnya mendapatkan bantuan hibah alat-alat memasak untuk usaha catering. Sebagai wujud rasa syukur atas bantuan yang telah diberikan pemerintah, mereka menggelar syukuran dengan cara memotong tumpeng. Tak hanya bantuan peralatan memasak dan usaha catering, anggota kelompok usaha bersama Ratu Boga juga mendapatkan pendampingan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bagaimana mengelola usaha agar terus berkembang dan maju. Pemirsa, hari ini saya masih bersama dengan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Bagus. Sekarang kita sedang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus. Dan tadi kita sudah makan dengan kenyang. Enak, Pak? Mantap ya, Pak? Karena kita sekarang sedang berada di kelompok usaha bersama Ratu Boga yang memang fokusnya ini adalah di kuliner, pemirsa. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Ketua Kube Ratu Boga, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Ulki. Bu Ulki, kalau berbicara tentang kondisi masyarakat di wilayah Desa Candirejo ini seperti apa itu? Rata-rata kalau di Desa Candirejo itu sebagian besar adalah petani. Petani tapi bukan di sawah ya, tapi di ladang. Ladang itu istilahnya di sini itu kukruan. Ya, kukruan itu tanamannya itu jagung yang seperti palawija seperti itu. Itu kondisi yang ada di Desa Candirejo. Jadi mayoritas sehari-harinya adalah petani ya. Tapi ketika lagi nggak musimnya, nah ini ibu-ibunya biasanya apa kegiatannya? Kegiatannya ya kadang itu beternak ya, terus kadang juga ada yang usaha sendiri jualan gitu, jualan kecil-kecilan di keliling desa gitu buat makanan atau apa usaha seperti itu. Juga ada yang usaha membuat keset dari sisa kain perca limbah dari pabrik. Ya. Jadi sebetulnya ibu-ibu di sini produktif sekali dan salah satunya adalah dengan kelompok usaha bersama ini ya. Nah, ini kita juga mau berbincang dengan Ibu Sri Murni, Ketua Kelompok Usaha Ratu Boga. Ibu seneng nggak setelah dapat bantuan dari Pak Bagus? Seneng banget, gimana senengnya Bu? Ini salah satu yang ditunggu-tunggu ya Bu. Sehari-harinya Ibu profesinya sebagai apa? Masak, buruh masak. Tukang masak. Tukang masak. Iya. Sehari-harinya memang masak dan akhirnya ini bersama dengan kelompok usaha membuat catering ini ya. Spesifikasinya makanan apa Bu? Semua makanan bisa? Ya bisa, mau pesen kambing, kemarin juga bisa. Mau pesen jajanan bisa ya Bu? Jajanan bisa. Kalau menu hari ini tadi dimasakin apa Pak Bagus? Urap sama greh, tempe, tahu, telur belah. Komplit ya sebagai bentuk syukur ya. Nah ini kan juga diberikan alat-alat nih Bu. Hasil dari dana bantuan diberikan alat-alat. Alat-alatnya sudah cukup atau masih kurang nih Bu? Ya masih kurang yang buat nyimpen
daging, ayam, seandainya ada pesanan banyak kan bisa dibeli sekarang, besok makanya. Sejauh ini sudah ada pesanan, Bu? Sudah. Alhamdulillah kemarin Balai Desa pesan. Sudah untung? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Pak Bagus, ini luar biasa ya. Ternyata kemandirian ekonomi warga itu kalau disupport penuh hasilnya juga semakin lama akan semakin terlihat nyata. Apa pesan-pesan untuk warga, Pak? Ya pesan saya karena ini bantuan untuk modal usaha, untuk kelompok usaha bersama, ya nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi tadi saya lihat alat-alatnya, ternyata ibu-ibu milih alat sing agak maksimal, bukan sing biasa-biasa. Berarti ibu-ibu ini nanti menujunya ke arah sing tahan lama. Dan tadi sudah saya sampaikan, paling tidak nanti izin-izin yang untuk sahnya usaha catering sama snacknya ibu nanti diurus biar nanti semakin berkembang. Nah syukur bagi nanti kalau sudah berkembang bisa tidak hanya jadi UMKM Bu, nanti bisa berkembang jadi pengusaha catering snack yang besar, yang ngurusi udah nggak 10, jenengan dari bersepuluh sudah punya pegawai untuk warga Candirejo ini. Nah, tadi ada yang kurang Pak, alatnya freezer tadi minta Pak. Nanti ya. Oke, jadi ini pesan dari Pak Bagus ya Bu ya, semoga semakin banyak lagi dan syukur-syukur nanti kalau misalnya Pak Bagus ada acara cateringnya dari sini ya Pak ya. Kalau acara di sekitaran Kecamatan Pringapus nanti tak saya hubungi dulu sini. Rasanya Pak, dari 1 sampai 5 bintang berapa Pak? Bintang 5. Wah, mantap, hebat-hebat berarti ya. Oke, nah Bu Ulki ini berarti juga nantinya akan mendampingi terkait dengan perizinan ya Bu ya, karena ini salah satu yang penting juga. Iya, insya Allah Mbak, nanti segera kami akan koordinasi terkait dengan perizinan, apa saja yang harus kita persiapkan. Semoga bisa segera terlaksana Mbak. Jadi apa yang jadi harapannya Pak Bagus itu bisa kita laksanakan. Supaya Kubanya ini lebih berkembang lagi, tidak hanya berhenti di 10 anggota, tapi mungkin nanti kita juga bisa berkembang ke lebih besar lagi. Harapannya seperti itu ya. Nah Pak Bagus, ini kan hari ini ada 2 kube yang kita datangi dari sekian banyaknya kube. Tapi kenapa salah satunya memilih di desa ini? Ya karena agak unik Mbak, tadi loh yang tadi bilang. Saya tahu naik Candirejo itu banyak sing kelahan. Belum ada yang bikin snack dan lain-lain. Kalau ini ada ibu-ibu yang mau bikin snack, lah kebetulan syarat administrasinya sama kan, harus desil 1 sampai desil 4. Nah dari 10 ibu-ibu ini ternyata masuk kategori itu semua. Nah karena saya pilih itu, ya nanti tadi saya bilang semoga nanti bantuan ini bisa meningkatkan taraf ekonomi ibu-ibu yang 10 ini dulu. Nanti berkembang, ibu-ibu 10 ini tarafnya sudah naik, moga-moga nanti dengan jualan snack, pesanan snacknya tambah lancar, terus ada pesanan makan juga tambah lancar, yang dulu jenengan di desil 2, desil 3 naik sampai desil 6, berarti sudah sejahtera itu. Dan nanti jenengan sudah punya pegawai lagi, ambil lagi dari orang-orang yang tidak mampu biar juga sejahtera gitu Bu. Oke, saling geret-geret ya Pak ya, tarik-menarik ya ini untuk lingkungan nanti. Nah Ibu, nanti untuk harganya nih, harganya kira-kira akan dipatok mahal atau murah Bu? Standar. Paling mahal menu apa Bu? Paling mahal daging. Daging, berarti besok Pak Bagus pesen daging ya. Yang paling mahal itu ya. Oke, Bu Ulki sejauh mendampingi ini, tantangan-tantangan yang ada seperti apa Bu? Tantangannya itu ya terutama ketika akan mengumpulkan semuanya secara keseluruhan. Itu terkadang ada yang bisa, ada yang tidak. Tetapi sejauh ini ya kita bisa mengatasi itu. Ya. Jadi komitmen ibu-ibu ini ya. Sudah komitmen. Jadi kita sebelum mengadakan kelompok ini kita sudah bikin suatu kesepakatan. Seumpama nanti siapa yang bisa, itu berarti dapat istilahnya fee-nya atau itunya lebih gede daripada yang tidak bekerja. Seperti itu. Ya, jadi pembagiannya. Jadi dari awal kita sudah sepakat supaya nanti di belakang itu tidak terjadi masalah. Oke. Jadi yang paling rajin masak. Iya, itu kan tetap beda ya usahanya sama effortnya kan tentu ada ininya sendiri, penghargaannya tersendiri. Oke. Nah, salah satu yang PR juga adalah pemasaran, Bu. Ini kan kalau hanya di Desa Candisari saja kayaknya kalau Candirejo saja kalau beracara terus susah ya Bu ya. Nah ini pemasaran agar bisa dikenal ke luar nanti seperti apa pendampingannya? Pendampingannya jadi mungkin saya akan ya minimal itu menyebarkan lewat media sosial, lewat dari status, juga nanti kita akan ke
koneksi ya ke sekitar desa dulu, di desa, kemudian di luar desa, kemudian nanti setelah itu baru kita lingkupnya di kecamatan. Oke, Ya. jadi bisa saling share dulu ya Betul. statusnya. Sudah bikin status belum nih Bu? Hari ini tumpengan? Jadi itu ya salah satu PR-nya adalah tentang pemasaran juga agar ibu-ibu di sini lebih laris manis lagi ya. Oke. Saya tambahkan ya, Silakan. pemasaran. Nanti packagingnya saya minta tolong ada stikernya. Stiker. Nanti ibu-ibu bikin logo, namanya apa? Tapi namanya apa? Ratu Boga. Ratu Boga. Bikin logo, bikin anak-anaknya yang jenengan suruh bikin logo. Terus ada nomor HP-nya. Oh, siap. Sudah Itu kita udah. pikirkan itu. Nanti Pak. Ya. jadi kalau setiap tempat makan, tempat snacknya ada tempelan stiker kecil aja enggak apa-apa. Stiker ya, oke siap. Nanti kan orang kalau mau pesan, oh iki sana, kasih alamat juga. Oke, jadi itu ya. Jadi ini adalah salah satu dukungan juga ya. Mungkin kalau bingung ini gimana cetak stikernya, ada Bu Ulki ya. Kemudian jangan lupa nanti ditawarkan juga ke Pak Bagus ya Ibu ya. Nah, kemudian pendampingan ke depan nanti seperti apa kalau dari Bapak sendiri? Hari ini kan sudah meresmikan ya, pastinya butuh pendampingan-pendampingan. Ya nek saya sih hanya sekedar ngecek nanti Mbak. Saya ngecek, tadi ibunya butuh freezer. Ya. Saya cek konsistennya beliau dulu sama teman-teman 10. Oh, dites dulu. Iya. Ini kan butuh konsisten ini, jadi Jalan apa enggak gitu ya, Pak? Jalan enggak, nanti lewat pendampingannya Mbak Uki kompak enggak? Tadi Mbak Uki sudah bilang dari 10 ini harus kompak. Kalau 10 tetap jalan kompak, kalau sudah menuju ke besar nanti tak sediakan freezer. Tapi saya lihat dulu konsistennya. Kan ini baru. Nanti konsisten sampai setahun, 2 tahun, setahun lah nggak usah lama-lama. Setahun. Karena kebetulan saya juga punya teman di sini nanti biar bisa ngecek. Oke. Jadi nggak harus saya, nanti teman saya yang ngecek. Jadi selalu ada pantauan ya. Kalau ngecek ibunya lagi masak nggak nih gitu ya. Semoga semakin berkah ya Bu usahanya, semakin maju untuk bisa menaikkan taraf hidup dan juga ekonomi dari ibu-ibu di sini ya. Dari Bu Ulki apa Bu harapannya? Ya harapannya ke depannya supaya usaha itu yang baik itu adalah usaha yang dijalankan. Jadi kalau cuma namanya saja tidak berusaha itu sama saja tidak ada hasilnya. Jadi harapan saya ibu-ibu semua bisa kompak, kemudian bisa menjalankan usahanya ya supaya bisa berkembang. Dan satu lagi karena ibu-ibu ini adalah peserta PKH yang mendapatkan bantuan, harapan saya setelah mendirikan usaha ini bisa lepas dari bantuan, bisa mandiri. Amin. Seperti itu. Artinya lepas dari desil 1 sampai 4 ya. Iya, betul sekali. Amin. Semoga ya kita doakan bersama. Ya. Dari Pak Bagus, ini untuk ibu-ibu Desa Candirejo, apa yang ingin disampaikan? Tetap semangat Bu. Saya punya slogan buat panjenengan. Sing tetek ojo ndredeg. Sing tetek aja ndredeg ya. Ndredegnya kalau ketemu Pak Bagus doang nih kayaknya ya. Baik Bu Ulki terima kasih, Bu Sri terima kasih. Semoga semakin laris manis usahanya setelah kita hadirkan di televisi ya. Pak Bagus juga terima kasih untuk bersamaannya hari ini dari sekian banyaknya agenda. Hari ini kita sudah mengikuti kegiatan Pak Bagus untuk mendampingi kelompok-kelompok, memantau langsung. Total ada berapa kelompok sebetulnya Pak Bagus? 5. Satu Kabupaten Semarang 5. Satu Kabupaten Semarang 5 ya. Semoga ini betul-betul apa yang sudah diberikan Pak Bagus bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Dapil 2 ya Bapak ya. Terima kasih Pak Bagus untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa di Proaktif selanjutnya.